Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alma Hendriana dengan NIM C1C02261 akan menjelaskan tentang materi PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Bea Materai. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian dari PPN. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Objek PPN sendiri ada 5 yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah PBN yang di dalam atau di dalam daerah PBN. Dan yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PBN di dalam daerah PBN. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada Bab 4 Pasal 7 Ayat 1, yang terdiri dari tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dan tiga, perubahan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam PP Peraturan Pemerintah bersama DPR dalam RAPBN. Kemudian pada undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas pembebasan PPN. Selanjutnya ada PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan UU HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK nomor 05 garis miring PMK titik 010 garis miring 2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2002 ini. Selanjutnya ada tarif PPNBM. Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori ini. 1. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, peralatan, olahraga impor. Dan yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang bahan bahan barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, barang pecah belah. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan presentasi tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besarnya tarif ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan 1. Bahwa
Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB di sektor pedesaan dan kantor atau PBB P2. Dan yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB garis minus P3. Selanjutnya ada tarif PBB. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang HKPD nomor 1 nomor nomor 1 tahun 2002, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5%. Sebelum Undang-Undang HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1 sampai 0,3%. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak atau NJKP yang diperoleh dari 20% NJOP atau nilai jual objek pajak. Di masing-masing daerah, NJOP mempunyai nilai yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan besaran persentase untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak atau NJKP di antaranya sebagai berikut. 1. Sebesar 40% untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan lainnya yang wajib pajaknya perorangan atau lebih besar dari 1 miliar. 1 miliar. Dan kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1 miliar. Selanjutnya ada BPHTB. BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. Sebagai Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pemberian hak pengelolaan merupakan objek pajak. Dikenakannya hak pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima hak pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya ada tarif BPHTB. Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%. Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 7 Nomor 1. Besarnya pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak, tidak kena pajak atau NPOP TKP. Jika nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan NJOP setelah dikurangi NPOP TKP. Dan yang terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain. Jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Adanya perkembangan teknologi informasi semakin banyak terjadi perubahan atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Dokumen yang dimaksud dalam bea materai adalah dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik. Adapun sejak tanggal 6 Oktober 2021 telah diberlakukan materai elektronik atau e-materai. Materai elektronik atau e-materai adalah materai yang digunakan untuk dokumen yang berbentuk elektronik. Materai elektronik digunakan sebagai objek dari bea materai, dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata atau dokumen yang disajikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan selanjutnya ada tarif bea materai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000 atau Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, bea materai dengan nominal Rp6.000 atau Rp6.000 dan Rp3.000 ini masih berlaku hingga 31 Desember 2021 sesuai ketentuan penggunaan, yaitu membubuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000 atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.